Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga kita pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan kembali, nama saya Jamie Marcella, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Jember, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini. Untuk video kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait dengan modul 2.3, yaitu modul coaching dalam supervisi akademik. Nah, di mana di sini tugasnya mengenai koneksi antar materi. Bagaimana pemaparannya? Akan saya paparkan pada slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, di sini untuk tujuan pembelajaran khusus dari tugas koneksi antar materi ini, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Nah, untuk yang pertama, apa yang akan saya coba paparkan yaitu tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di sini ada 4 yang dipaparkan. Dan bagaimana pemaparannya? Selamat menyaksikan. Nah, oke Bapak Ibu, untuk yang pertama di sini, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh itu apa gitu ya. Nah, tentu saja pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh dari modul 2.3 ini adalah materi pembelajaran mengenai coaching dalam supervisi akademik, yang dimana ketika dalam kegiatan supervisi dapat dengan menerapkan metode coaching, salah satunya dengan menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Nah, di sini alur tirta adalah sebuah metode ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita melakukan coaching gitu. Tirta di sini adalah singkatan. Nah, ada T menetapkan tujuannya, lalu I adalah identifikasi, R-nya rencana aksinya seperti apa, dan T-nya adalah tanggung jawab. Jadi dengan menggunakan metode seperti ini, maka akan menciptakan suasana yang lebih membangun potensi yang ada dalam diri gitu ya, baik dalam diri coach maupun coachingnya. Yang memang hal ini masuk ke dalam salah satu prinsip coaching, yaitu memaksimalkan potensi dan juga prinsip yang lainnya, seperti proses kreatif dan juga kemitraan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, lalu ada juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Adapun tahapan dalam kegiatan supervisi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pra, observasi, lalu yang selanjutnya ada observasi, dan yang terakhir ada pra observasi. Nah, itu adalah pengalaman atau materi yang selama ini saya pelajari gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan ataupun emosi-emosi yang saya rasakan gitu, selama mengikuti pembelajaran modul 2.3 ini? Tentu saja alhamdulillah di sini saya merasa termotivasi pertamanya. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang menurut saya ini tantangan nih gitu ya Bapak Ibu. Sehingga saya belajar dan juga mendorong untuk termotivasi lagi, menyelesaikan dan juga belajar mengenai hal-hal baru. Lalu ada juga perasaan semangat. Kenapa? Karena banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Dan juga saya merasa senang karena bukan hanya sekedar saya dapat melakukan praktik coachingnya, tapi di sini pun senang karena dapat berbagi pengalaman dengan para CGB yang lain dan juga mendengarkan pengalaman dan pemahaman dari Bapak Pasil. Gitu, Bapak Ibu. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Di sini berarti apa yang menurut saya memang sudah terlihat gitu ya, progresnya gitu, atau misalnya memang ini saya udah baik nih dalam hal ini gitu ya. Insya Allah saya sudah terlihat baik dalam praktik coach gitu atau praktik coaching,
terutama dalam memunculkan kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif pada saat sesi coaching tersebut gitu ya, dengan dapat membangun kemitraan gitu Bapak Ibu. Begitu pula saat memerankan pengamat dan juga coach. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Berarti di sini apa yang perlu saya perbaiki nih Bapak Ibu? Nah, yang perlu saya perbaiki dalam proses belajar ini adalah lebih kepada melatih skill saya gitu dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang memang disampaikan oleh coach sendiri. Berarti bagaimana nih saya bisa menciptakan atau memantik gitu ya agar coach ini dapat memunculkan potensi atau memunculkan solusi terbaiknya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, dengan saya mempelajari modul 2.3 ini, apa keterkaitannya terhadap kompetensi dan juga kematangan diri saya pribadi gitu ya. Nah, di sini keterkaitan terhadap kompetensi dan juga kematangan diri pribadi sangat terlihat ketika saya melakukan sesi praktik coaching, yang dimana salah satu contohnya ketika saya menjadi coach, maka kita harus dapat mengendalikan diri gitu ya Bapak Ibu, mencoba untuk bersabar dan juga mengarahkan coachee untuk dapat memunculkan solusi yang dimunculkan dari diri sendiri terkait dengan apa yang memang harus mereka lakukan gitu. Dan ini pun sebagai salah satu prinsip yang ada dalam coaching itu sendiri. Yang pertama seperti prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke Bapak Ibu, di sini untuk pemaparan yang kedua yaitu tentang analisisnya gitu ya. Analisisnya untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak itu seperti apa. Pertanyaan yang saya buat yaitu ketika terjadi hal yang di luar prediksi atau bisa disebut sebagai faktor eksternal yang membuat kegiatan coaching tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam hal kehadiran penuh gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya, strategi apa yang akan kita lakukan sebagai coach untuk dapat meminimalisir hal tersebut? Jawabannya apa? Jawabannya, pertama yang akan kita lakukan adalah menjauhkan hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu gitu ya kelancaran dari kegiatan coaching itu sendiri. Lalu setelah itu kita mencari nih ya Bapak Ibu, mencari tempat yang terbaik, yang sinyalnya bagus, lalu juga kita harus cek kuota kita, paketnya kayak gimana, dan media lainnya yang dapat menunjang kelancaran kegiatan coaching. Serta mempersiapkan diri salah satunya dengan memunculkan kesadaran penuh dan juga fokus gitu ya Bapak Ibu, serta memunculkan suasana yang membuat kita nyaman saat sesi coaching itu sendiri. Nah, oke Bapak Ibu, apa yang bisa saya dapatkan dari mempelajari materi ini? Nah, dalam kegiatan supervisi akademik, salah satunya dalam menggunakan metode coaching, dan hal ini pun berkaitan dengan prinsip dari coaching itu sendiri, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Salah satu hal yang saya soroti dalam prinsip itu sendiri, yaitu membangun kemitraan, yang dimana hal ini dapat mendorong semuanya, bukan hanya sekedar coachingnya saja ya Bapak Ibu, tetapi dapat menggali potensi yang memang dimiliki baik itu coach maupun observer. Dan hal ini dapat menjadikan dorongan untuk selalu membangun potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Oke, bagaimana tantangannya? Tantangan yang dirasakan sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak adalah pemahaman dan juga paradigma mengenai supervisi ini, yang masih harus diseragamkan bahwa dalam hal supervisi, nah ini yang harus diseragamkan bahwa dalam hal supervisi ini, salah satunya dalam menggunakan metode coaching dengan segala prinsip-prinsipnya. Memang harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ada analisis terkait tantangannya seperti apa. Nah, untuk slide sekarang itu menyangkut bagaimana alternatif solusi gitu ya terhadap tantangan
tersebut. Nah, solusinya dengan memberikan sosialisasi terkait dengan paradigma mengenai supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching dan juga memberikan contoh bagaimana melakukan praktik coaching yang sesuai dengan yang telah disosialisasikan. Untuk yang terakhir di sini yang akan saya paparkan mengenai keterkaitan atau keterhubungan dari setiap indikator. Nah, untuk keterkaitannya di sini yang pertama saya akan berbagi terkait pengalaman masa lalu yang saya rasakan. Nah, di mana hal ini kaitannya pada saat saya melakukan kegiatan supervisi. Nah, pada saat itu saya masih merasa dan memang paradigma saya masih belum berubah ya Bapak Ibu. Dan intinya pada saat itu tidak memunculkan prinsip kemitraan. Sehingga yang dilakukan kegiatan pada saat kegiatan observasi, jujur saya merasa tidak rileks gitu ya Bapak Ibu, dan membuat saya gugup tentu saja. Sehingga pada saat observasi pun banyak impact yang dirasakan, bukan hanya untuk diri saya secara pribadi gitu, tetapi ini pun ternyata berdampak terhadap suasana kelas yang membuat anak merasa kurang nyaman dan KBM pun berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya pengalaman di masa lalu, nah berarti saya harus bisa menjadikan suatu pembelajaran ya Bapak Ibu ya, bagaimana penerapannya di masa yang akan datang. Nah, di sini penerapannya itu tentu saja mau saya sebagai seorang coach ataupun coachee yang diobservasi ataupun mengobservasi, saya menginginkan atau ingin menerapkan prinsip kemitraan yang dimana hal ini insya Allah dapat membangun keselarasan dan juga kesamaan yang membangun potensinya bukan hanya sekedar yang diobservasi saja, tapi kita sama-sama membangun potensi yang ada dalam diri kita gitu. Dan hal ini pun akan membuat suasana yang lebih akrab dan nyaman serta juga akan berdampak pada well-being atau kesejahteraan baik bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Oke, sebelum ke pembelajarannya seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu modul apa yang telah saya pelajari sebelumnya di modul 2 ini. Yang pertama ada modul 2.1 terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja kita semua tahu bahwa diferensiasi ini adalah suatu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga bukan hanya sekedar untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, tetapi dapat menciptakan kesejahteraan diri dalam diri peserta didik. Oke, yang kedua ada modul 2.2 tentang pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional. Nah, di mana untuk peserta didik itu sendiri bukan hanya diberikan pengajaran tentang ilmu pengetahuan saja Bapak Ibu ya, tetapi kita pun sebagai seorang pendidik harus dapat memunculkan dan juga mengembangkan potensi dalam dirinya, salah satunya dalam sosial emosional. Sehingga yang telah dipelajari terkait dengan modul sebelumnya yang telah dipaparkan di atas lebih kepada bagaimana cara memunculkan kesadaran diri, lalu manajemen diri, dan hal-hal lain yang memang ada dalam pembelajaran sosial emosional serta menyesuaikannya dengan kebutuhan agar tercapainya suatu tujuan sesuai dengan modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Adapun informasi yang didapat dari sumber lain atau hal-hal yang memang terkait dengan modul 2.3 ini di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Nah, di sini yang saya dapatkan ada pemahaman atau pembelajaran terkait dengan supervisi akademik gitu ya, digunakan oleh kepala sekolah untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Nah, jadi supervisi akademik ini berkaitan erat dengan pembelajaran yang berkualitas karena proses pembelajaran yang berkualitas memerlukan guru yang profesional.
Dan guru yang profesional dapat dibentuk melalui supervisi akademik yang efektif. Nah, di sini supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu ya Bapak Ibu. Di bawahnya sudah saya sematkan link yang memang terkait dengan hal yang dipaparkan dan juga diaksesnya pada hari ini di jam yang sudah tertera. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan terkait dengan tugas koneksi antara materi modul 2.3 telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan yang saya paparkan. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.